Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan tanpa kurang satu apapun ya. Meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung dan bahkan kita hanya melakukan proses pembelajaran secara daring, Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Berhubung ini adalah pertemuan pertama Ibu bersama kalian, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Putri Ramadanti, biasa dipanggil Putri, dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Darul Akor. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar supaya kita bisa mendapat kelancaran dalam proses pembelajaran nanti. Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Eropa. Ya, baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Eropa, khususnya di Belanda. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran hari ini sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menganalisis latar belakang datangnya bangsa Eropa khususnya Belanda ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan datangnya bangsa Eropa khususnya Belanda di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi proses kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Belanda, kita lebih dahulu mengetahui apa sih itu kolonialisme dan apa sih itu imperialisme. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme, di mana Indonesia sebagai negara yang akan kaya sumber daya alam yang sangat melimpah. Dengan demikian menjadi sebab banyaknya bangsa dari Eropa berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Kolonialisme dapat diartikan sebagai paham yang mendasari suatu negara untuk menguasai negara lain, yang mengakibatkan terjadi perpindahan sumber daya alam dari negara terkoloni ke negara pengkoloni, contohnya Belanda, Spanyol, Portugis. Kolonialisme negara-negara barat masuk ke Indonesia sejak abad ke-16, dipelopori oleh Portugis dengan cara monopoli perdagangan rempah-rempah dan ditandai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Kedatangan Portugis yang membawa keberhasilan itu diikuti bangsa-bangsa lain, salah satu di antaranya Belanda. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu imperare, yang artinya memerintah. Dengan demikian, salah satu ciri imperialisme adalah adanya pemerintahan jajahan. Selanjutnya, materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Belanda. Yang melatar belakangi Belanda ke Indonesia adalah karena kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki pada 1453 Masehi, sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal karena jumlahnya dibatasi oleh Turki. Hal inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari ke dunia timur. Faktor politiknya yaitu ingin mengalahkan Turki dari belakang serta ingin menerus perang salib di dunia timur. Faktor ekonominya ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Selain faktor politik dan ekonomi, Belanda juga bermaksud menyebarkan pengaruh Renaissance, agama Nasrani, dan bidang sosial serta budaya politik. Faktor lainnya karena dikuasainya Portugis oleh Spanyol 1580, sehingga Belanda mengalami kesulitan mencari rempah-rempah di pelabuhan Portugis. Seabad sesudah bangsa Portugis, bangsa Belanda sampai di Asia. Di Eropa mereka sudah berhasil mengembangkan sebuah usaha pengangkutan laut antara negara Eropa. Mereka mengambil rempah dari Portugal ke Eropa Timur dan Utara. Dalam perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda, Portugal berhasil ditaklukkan oleh Spanyol dan perdagangan Belanda di sana dilarang. Belanda berusaha sendiri mencari jalan ke Asia. Jalan sebelah utara Rusia dan Siberia gagal. Jalan mengelilingi Afrika berhasil mereka pelajari dari bangsa Portugis, lalu berlayar melalui rute ini ke Asia. Kapal-kapal Belanda tidak berlayar ke India, melainkan langsung ke Jawa.
Tepatnya pada 1589, pertama kali Belanda berlabuh di Banten, yang menjadi pokok yaitu ekspor cengkeh dari Ternate, Ambon, dan Seram, pala dari Banda dan lada dari Sumatera, Banten, serta Malaka. Sedangkan impor barang timur diantaranya porselin dan sutra dari Tiongkok, kapas dari India, dan permadani dari Persia. Hanya Bantenlah yang mempunyai barang dalam negeri yaitu lada. Jawa sendiri tak menghasilkan buat pasar dunia. Selanjutnya, adapun tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yang pada waktu itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Rempah-rempah pada waktu itu merupakan barang perdagangan yang sangat penting di Eropa dan memberi keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang di Eropa. Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh upaya untuk mendapatkan gold, glory, gospel, yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno, di mana penguasa wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas, mendapatkan kejayaan karena menguasai daerah lain, dan menyebar agama Nasrani sebagai perintah gereja. Pada awal kedatangannya ke wilayah Indonesia, Belanda hanya ingin menguasai secara monopoli jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara, mulai dari daerah Maluku menuju ke Malaka yang selanjutnya mengirimkannya ke Eropa. Dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara, pemerintah Belanda mendirikan badan perniagaan yang dinamakan Kongsi Dagang yang bernama VOC pada 1602. Tujuan didirikannya perkumpulan dagang ini adalah untuk mengintensifkan perdagangan di kawasan Nusantara dan menghindari persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda sendiri. Intinya, tujuan pendiri VOC adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan dalam perdagangan dengan cara menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pedagang-pedagang di Nusantara yang berasal dari Jawa, Bugis, Arab, dan Cina mengalami kerugian besar terutama setelah didirikannya VOC. Secara perlahan, pedagang-pedagang Nusantara yang selama ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara mengalami kerugian dan hancur dengan sendirinya. Apalagi setelah VOC diberikan hak yang cukup besar dalam bidang politik dan militer oleh pemerintah Belanda dalam menjalankan kongsi dagang. Oleh karena itu, VOC tidak segan-segan menggunakan kekuatan bersenjata dan militer dalam melaksanakan kongsi dagangnya, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara memonopoli perdagangan rempah-rempah dan berbagai macam hasil bumi lainnya di wilayah Nusantara. Awal berdiri pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kaisar Prancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaparte sebagai Kaisar Belanda. Setelah menjadi raja, Louis Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal bagi Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan Indonesia, melakukan pertahanan dari serangan pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa, serta mengatur masalah keuangan. Namun di bawah pemerintahannya, Daendels telah melanggar undang-undang dengan menjual tanah milik negara kepada orang-orang partikulir. Oleh karena itu, atas perintah Napoleon, Daendels ditarik dari jabatannya. Selama masa pemerintahannya, Daendels telah banyak merugikan serta menyengsarakan rakyat Indonesia. Dia melakukan eksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia. Kedudukan Gubernur Jenderal di Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali. Setelah Daendels, maka Gubernur Jenderal Jansen giliran berkuasa, dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Van de Bos, di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan dan kelaparan rakyat Indonesia. Di pihak lain, Belanda mendapatkan banyak keuntungan dalam bidang keuangan akibat sistem tanam paksa. Iya, itulah pembelajaran kita hari ini. Yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yang melatar belakangi bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah karena kota Konstantinopel jatuh ke bangsa Turki pada 1453 Masehi. Selain itu ada beberapa faktor lain seperti faktor politik, ekonomi, dan agama. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang pada waktu itu berhasil dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam dan meraih 3G, gold, glory, gospel. Ya, itulah kesimpulan dari Ibu.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat buat kita. Ibu juga berharap kepada anak-anak semua selalu rajin belajar dan selalu menjaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.